terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Pendeta Heru yang kami hormati sudah lama tidak di sini. Dan terima kasih atas kehadirannya saudara-saudara sekalian. Dan pada minggu pagi ini kita juga kembali mengadakan kebaktian offline dan online juga. Jadi terima kasih atas kehadiran semua dan kita tetap menjaga M3 ya. Menjaga M3, jaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan. Jadi tidak boleh lupa M3 itu, jadi selalu harus ingat. Dan juga terima kasih juga kita diberi kesempatan pada minggu pagi ini. Sebentar lagi saudara-saudara kita juga akan bergabung di dalam kebaktian ini. Semoga ini semua berjalan baik dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih. Apa kabar semuanya? Luar biasa dahsyat. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, penyembahan kita. Kita gunakan waktu kita 1 jam ke depan hanya fokus kepada Tuhan kita. Mari kita mengangkat penyembahan kita. Bila pujian dan syukur kita bawakan kepada Tuhan kita. Dengan rendah hati. Untuk mempersembahkan segala yang terbaik bagi Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
segenap hidupku persembahkan. Mari Bapak Saudara terkasih, kita angkat kembali pujian ini. Pujian dan syukurku, amin Tuhan, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Katakan sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ciptakanku dalam kemurahan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ketika pagi hari ini Tuhan, kami datang ya Bapa untuk membawa hidup kami ya Tuhan. Karena hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini. Kau sudah menuntun kami ya Tuhan sepanjang hidup kami, dan pagi hari ini ya Bapa, Kau satukan kami dalam kasih-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat membawa, memuji muliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari ya Tuhan Yesus, Kau urapi setiap pribadi yang sudah hadir ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami disatukan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Layakkan kami Bapa membawa pujian, sembah dan syukur kami hanya kepada Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-Mu yang melayani dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bapak Heru Sudori Darajat Adam, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, hamba-Mu ya Bapak. Biarlah Kau rapi ya Tuhan, agar ketika firman-Mu disampaikan Tuhan,
benar-benar sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang akan menerima firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja bagi hati setiap pikiran kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu saya percaya dan berkati sama-sama kita katakan. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu saudara terkasih? Amin. Silakan Bapak Ibu berdiri, Bapak Ibu saudara terkasih. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara terkasih yang baru saja datang dan beribadah di tempat ini dengan sukacita. Mari kita sama-sama memuji-muliakan Tuhan di mana kita berada. Mari kita mengatakan bahwa Dialah Tuhan yang benar, Dialah gunung batu kita dan kota benteng kita. Tuhan yang benar. Dengan keselamatan kita, Dia juga yang membela kita. Katakan amin. Katakan, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi daguku. Kau keselamatanku dan Kau gunung batuku, tak akan ku ragu. Kau mendampingi hidupku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan sekali lagi bahwa Dialah Tuhan gunung batu kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Pasal-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Kaulah Tuhan yang benar. Biar Roh Kudus curah tempat ini, tanpa berkati jemaat Tuhan yang hadir. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih saudara terkasih. Silakan duduk kembali. Mari kita kembali akan mengangkat pujian kita sebagai pujian tema kita pada bulan ini. Bapa, ku pujamu. Dirilah Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang akan selalu kita cintai, akan menerima juga hidup kita. Sebaliknya Tuhan telah menyelamatkan kita pada hari ini. Bapa, ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu Yesus. Yesus, ku cintamu, terimalah hidupku, ku cintamu. Roh pun ku pujamu, terimalah hidupku, ku pujamu. Ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau yang kami cinta ya Tuhan. Bapa, ku pujamu Tuhan. Bapa, ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu. Yesus, ku pujamu,
dari 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bagi berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-12, demikian berikutnya jemaat yang bawah. Mari kita baca bersama-sama secara bergantian. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikurniakan Allah kepada kita. Kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani dinilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Amin. Demikian firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Heru Sudrajat. Mari kita kembali mengangkat pujian, Roh-Mu yang hidup, biarlah memenuhi dan mengalir dalam hidup kami Tuhan. Memberikan tenangan di dalam naungan tangan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu di dalam ibadah kami. Tuhan, kami bersyukur dapat bertemu dengan saudara-saudara seiman, dan di tempat inilah kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Dan Tuhan, berbicara kepada kami secara pribadi. Kami siap tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mempraktekkan apa yang Tuhan maui. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Saya sungguh merasa senang karena pada pagi hari ini dapat bersama dengan saudara beribadah. Dan rupanya saya sudah beberapa saat tidak datang ke gereja ini. Tadi pada saat makan pagi di karavan, saya langsung mau ke gereja. Tapi rupanya saya salah jalan, saudara. Karena begitu karavan itu ada jalan yang langsung ke sana, kan betul, saudara ya? Nah saya pikir jalan itu. Tapi setelah saya lihat kok jalannya agak beda, di sini kok kayak tembok-tembok gitu. Dan saya coba naik ke atas, mana gerejanya gitu. Ternyata rupanya saya tersesat. Dan saya harus balik lagi. Untung badan saya sudah semakin langsing, jadi saya tidak merasa apa-apa. Coba kalau saya segendut Pak Tony gimana, saya kesulitan. Saudara-saudara yang saya kasih, Pendeta Irwanto meminta saya untuk berkhotbah dari 1 Korintus pasal 2, ayat 12 sampai dengan ayat 16. Dan Pendeta Irwanto meminta saya berkhotbah dengan tema ajaran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Ayat-ayatnya sedemikian seperti abstrak, saudara, sehingga tidak mudah untuk segera dicerna. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk membaca berkali-kali. Pak Irwanto, selamat pagi. Kalau kasih tema, tolong dong ayat-ayatnya yang agak ringan sedikit. Ini saya harus membaca berkali-kali. Selamat pagi Pak Irwanto. Nah, saudara, saya coba menangkap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan saya coba untuk menyajikannya kepada saudara dengan secara sederhana, sehingga saudara dapat menangkap apa pesan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Nah, sebagai pendahuluan begini, di Bogor ada seorang gadis cantik bernama Pipin. Pipin anak Pak Toto. Tiba saatnya bagi dia untuk berkuliah di Yogyakarta. Nah, pada saat dia berkuliah di Yogyakarta, karena memang dia adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh, maka setiap seminggu sekali dia datang ke gereja dan di samping itu dia mengikuti persekutuan mahasiswa Kristen. Nah, di persekutuan mahasiswa Kristen itulah dia bertemu dengan seorang laki-laki, seorang mahasiswa. Oleh karena itulah, maka mereka berkenalan dan si laki-laki itu tertarik kepada Pipin dan akhirnya mereka berpacaran. Nah, saat berpacaran itulah diketahui, ternyata si laki-laki ini gemar sekali berjudi. Gemar sekali berjudi. Nah, berulang kali Pipin meminta kepada pacarnya ini untuk menghentikan kebiasaan buruknya ini. Tapi rupanya pacarnya bersikeras dan tidak mau merubah. Tetap saja dia bermain judi, dan bermain judi. Nah, singkat cerita, akhirnya Pipin merasa tidak cocok dengan dia. Akhirnya mengatakan terus terang bahwa kita tidak bisa melanjutkan hubungan percintaan karena kamu tidak bisa menghilangkan kebiasaanmu, yaitu bermain judi. Akhirnya berpisahlah mereka. Saudara-saudara, kalau di teologi, ini dinamakan konversi psikologis. Laki-laki yang melakukan seperti itu dinamakan konversi psikologis. Yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang belum bertobat, belum menerima Yesus, datang ke gereja bukan dengan maksud memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi untuk mencari pacar, untuk menyukakan bos, atau untuk menenangkan orang tua. Nah, itulah yang dinamakan konversi psikologis.
Saya ulangi, yang namanya konversi psikologis adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum percaya Yesus, yang belum menerima kelahiran kembali, dia datang ke gereja dengan maksud bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi untuk mencari pacar, untuk menyenangkan bos, atau untuk menenangkan orang tua. Nah, itulah yang namanya konversi psikologis. Nah, dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari 1 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan ayat 16, saya menangkap bahwa di gereja Korintus pun ternyata ada orang-orang berkonversi psikologis. Datang ke gereja bukan bermaksud untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Padahal dia belum percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, apa sih ciri-ciri seorang yang berkonversi psikologis? Setiap orang yang berkonversi psikologis itu tidak menerima karunia Allah. Itu ayat 12. Apabila saudara membaca ayat 12, maka saudara akan menjumpai di sana salah satu ciri pertama dari seorang yang berkonversi psikologis adalah dia tidak menerima karunia Allah. Karunia Allah teh naonnya? Karunia Allah itu apa ya? Karunia Allah adalah pemberian Allah kepada setiap orang percaya secara cuma-cuma, secara gratis, secara tidak harus membayar apapun, walaupun dia tidak layak untuk menerimanya. Itulah yang namanya karunia Allah. Jadi yang namanya karunia Allah, saya ulangi supaya saudara jelas, yaitu pemberian Allah secara cuma-cuma, secara gratis, tidak harus membayar apapun kepada setiap orang percaya, walaupun orang percaya itu sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Itulah yang dinamakan kasih karunia Allah. Nah, apa wujud karunia Allah kepada setiap orang percaya? Saudara adalah orang-orang percaya. Saudara adalah orang-orang yang sudah menyerahkan hidup saudara kepada Yesus. Saudara adalah orang-orang Kristen. Saudara adalah milik Kristus. Nah, apa yang diberikan Tuhan kepada saudara? Apa wujudnya? Apa wujudnya? Wujudnya adalah keselamatan. Keselamatan itu apa? Kepastian masuk ke dalam surga. Itulah keselamatan. Oleh karena itulah, maka apabila saya ditanya oleh siapapun, apakah Pak Heru yakin bahwa nanti kalau mati pasti Pak Heru masuk ke dalam surga? Dan saya mengatakan dengan jelas, saya yakin. Bukan karena saya seorang yang baik, bukan karena saya seorang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi karena semata-mata kasih karunia Tuhan. Tuhan tahu bahwa saya tidak mungkin dapat masuk ke dalam surga dalam keadaan saya yang berdosa. Karena Tuhan absolut kudus. Enggak ada noktah dosa sedikit pun. Karena kasih karunia-Nya, sebenarnya saya tidak layak untuk menerimanya, tapi karena kasih-Nya, Allah memberikan keselamatan kepada saya. Itulah yang dinamakan kasih karunia keselamatan kepada saya. Nah, saudara-saudara, alasannya apa? Bahwa ternyata yang dikasih karuniakan Allah kepada orang-orang percaya menurut ayat ini adalah keselamatan. Alasannya adalah kata karunia itu dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya itu dalam bentuk perfect tense. Yaitu perbuatan masa lampau yang hasilnya masih ada sampai sekarang. Itulah perfect tense. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Saya diselamatkan tahun 1977. Nah, sejak saya diselamatkan di masa lampau tahun 1977, sampai sekarang dan selama-lamanya saya diselamatkan. Itulah perfect tense, saudara.
di dalam bahasa aslinya, saudara. Selain itu, keselamatan yang dimaksudkan di ayat 12 ini ternyata dipakai juga di Roma pasal 6 ayat 23. Saudara hafal dengan ayat ini ya. Dan alasan yang selanjutnya, kata hikmat yang tertulis di ayat-ayat ini berbicara tentang salib Kristus. Nah, walaupun karunia itu pemberian cuma-cuma, namun bukan berarti nggak ada yang bayar. Saudara, yang namanya karunia, Pak Denny diberi karunia nih. Diberi sesuatu oleh seseorang. Diberi penghargaan oleh perusahaan. Pak Denny tidak harus memberikan apapun. Tahu-tahu, oh kok saya dipanggil bos? Apa ya? Nih saya kasih penghargaan. Cincin 10 gram. Duh, Pak, emang saya melakukan apa? Nggak usah tanya kamu melakukan apa atau enggak. Pokoknya aku pengennya yang ngasih kamu. Udah selesai. Itulah kasih karunia, saudara. Saya dan saudara tidak layak untuk menerima keselamatan. Kita berdosa kok. Siapa di antara saudara yang tidak berdosa? Yang belum pernah jatuh di dalam dosa? Ada yang bisa angkat tangan? Anto? Enggak juga ya? Kelihatan dari tampangmu kelihatan banyak dosa loh. Kita semua, enggak cuma Anto, saya pun begitu, saudara. Saya pun begitu. Di mata Allah saya adalah pribadi yang menjijikkan, saudara. Dan kita semua sama. Nah, kita diberi kasih karunia Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Itulah kasih karunia. Tapi bukan berarti walaupun saya gratis menerimanya, berarti nggak ada yang bayar. Ada, saudara. Sebagai gambaran begini. Tadi malam saya menginap di Hotel Lodge. Dan saya benar-benar tidur nyenyak, senang sekali, menikmati betul. Tidur di lodge. Kamar bersih, rapi, air hangat, dipanasin bisa, diangetin bisa, didinginin bisa. Aduh, nyaman sekali. Enggak perlu pakai AC. Nyaman sekali. Dan saya tidur nyenyak. Tidur sangat nyenyak. Apakah saya membayar Rp1, Rp5, Rp600.000, Rp1.000.000? Enggak, sudah. Gratis. Saya menerima gratis tidur. Tapi apakah itu berarti bahwa saya itu berarti bahwa tidak ada yang membayari saya? Ada, saudara. Yang membayari adalah Pak Tony dan Bu Yani. Terima kasih Pak Tony untuk tidur yang nyenyak semalam di lodge. Bu Yani, selamat pagi. Terima kasih ya Bu Yani, sudah membayari saya menginap di Hotel Lodge. Walaupun saya gratis, saudara, tapi bukan berarti nggak ada yang bayar. Ada. Siapa? Pak Tony dan Bu Yani. Demikian pula dengan keselamatan. Saudara dan saya menerima gratis. Saudara tidak harus mendirikan agama. Saudara tidak harus ke Yerusalem. Saudara tidak harus melakukan doa puasa. Saudara tidak harus melakukan hidup suci. Tidak. Saudara menerima gratis. Tis. Tapi apakah dengan demikian bahwa tidak ada yang membayar? Ada. Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah membayar dosa-dosa saudara dan saya. Dia mati di kayu salib. Yesus tahu bahwa saudara dan saya tidak mungkin dapat menghapus dosa. Enggak mungkin. Tidak mungkin, enggak ada manusia satupun yang bisa menghapus dosa. Dan satu pribadi, satu-satunya, the one, dialah Yesus Kristus. Untuk menerima keselamatan dari Allah, setiap orang percaya tidak harus membayar apapun. Tapi ada satu pribadi yang membayar lunas dosa-dosa kita. Dialah Yesus Kristus.
yang telah membayar kita dengan cara mati di kayu salib. Ciri yang kedua, saudara. Ciri yang kedua adalah bahwa setiap manusia konversi psikologis itu ternyata menolak Injil. Kalau tadi yang pertama, ciri yang pertama adalah bahwa setiap orang berkonversi psikologis itu tidak menerima karunia Allah. Tidak menerima keselamatan. Tidak menerima keselamatan, apakah itu berarti bahwa Allah tidak memberikan keselamatan kepada dia? Memberi, saudara. Allah memberi keselamatan kepada orang-orang di luar kita. Tapi masalahnya mereka menolak. Misalkan, pada pagi hari ini saya memberi uang, sejumlah uang kepada Mas Yohanes. Tapi Mas Yohanes diem wae, cicing-cicing wae. Tidak menerima, bahkan menolak. Kira-kira Mas Yohanes menerima keselamatan enggak? Enggak. Apakah saya sudah memberikan? Memberikan. Apakah saya sudah memberikan uang? Sudah memberikan. Tetapi Yohanes tidak mau menerimanya. Nah, kenapa orang-orang di luar kita mereka tidak menerima keselamatan? Karena mereka menolak. Apakah dengan demikian bahwa Allah tidak memberikan keselamatan kepada mereka? Memberi, saudara. Memberi kepada seluruh dunia. Tapi ada yang mau dan ada yang tidak. Ada yang mau dan ada yang tidak. Nah, ciri yang kedua adalah bahwa setiap manusia konversi psikologis atau manusia duniawi itu menolak Injil. Siapakah manusia duniawi itu? Manusia duniawi adalah the man without the spirit. Mereka adalah orang-orang di luar Kristus. Mereka belum lahir baru. Mereka menolak Injil. Mengapa mereka menolak Injil? Karena bagi mereka menerima Injil itu dianggap sebagai kebodohan. Kebodohan. Mereka bersandar pada filsafat. Seperti kita ketahui, saudara, bahwa kota Korintus di mana Rasul Paulus itu menulis surat kepada jemaat, kota Korintus adalah kota yang dipenuhi dengan filsafat dan gnostisisme. Di sana banyak ahli-ahli filsafat. Gnostisisme itu sedemikian berkembang di kota ini. Mereka mengandalkan otak mereka. Mereka lebih tertarik kepada filsafat daripada Injil. Hal ini terjadi adalah karena mereka belum lahir baru. Sebagai gambaran begini. Saya punya teman pemain tenis, waktu main tenis itu saya punya temannya itu macam-macam. Nah, salah satu teman seorang dokter gigi. Dia orangnya pintar sekali, saudara. Dan teman-teman saya, baik saya seorang Kristen maupun yang Muslim, tahu bahwa teman saya ini yang dokter gigi ini, itu ateis, saudara. Sama sekali enggak percaya kepada Tuhan. Tuhan dia adalah ilmu pengetahuan, iptek. Dia bilang begitu. Saya pernah main ke rumah dia, makan dan berdiskusi. Sama sekali tertutup terhadap Injil. Enggak cuma kepada Injil, kepada ajaran agama apapun dia menolaknya. Dan bahkan kalau di lapangan tenis, kecenderungannya malah dokter gigi ini suka ngeledek kepada orang-orang beragama, saudara. Dia menolak, saudara. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Dia menolak adanya Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, manusia duniawi atau manusia berkonversi psikologis adalah orang-orang yang masih hidup dengan keinginan-keinginannya. Tidak memiliki hubungan dengan Allah. Saya rupanya orangnya benar-benar manis ya. Terbukti. Jadi kayak cewek yang ini ya. Apa namanya? Aduh, tapi sebenarnya nggak boleh dipukul ya. Nggak boleh dipukul ya. Aduh, maaf.
Saya agak memukul tapi nggak keras kayaknya. Nggak, buat saya nggak keras, tapi nggak tahu buat lebahnya ya saudara. Nah, orang-orang ini saudara, yang tidak percaya kepada Allah, adalah orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah. Maka tidak heran apabila mereka menolak Injil. Dari mana asal muasal manusia duniawi saudara? Atau berkonversi psikologis? Yaitu sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka seluruh umat manusia dibawa ke dalam dosa. Sejak Adam melakukan dosa. Di sini ada yang namanya Adam? Oh ada. Nah yang duduk di tengah saudara, namanya Pak Adam. Ya. Sejak Adam manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka Adam membawa semua manusia ke dalam dosa saudara. Seluruh umat manusia termasuk di dalamnya orang-orang beragama, orang-orang berpendidikan, orang-orang beradab, bahkan di dalam gedung gereja pun ada orang-orang duniawi. Contoh saudara, saya kagum dengan seorang misionari, nggak tahu Pak Tony mengenal atau tidak, tapi tidak saya sebutkan namanya, tapi nanti di luar ibadah nanti saya bisa sebutkan namanya. Karena ini kan masuk YouTube ya. Saya kaget saudara. Pada waktu saya masih menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia di Semarang, kalau beliau datang dari luar kota dan berkhotbah, saya seolah-olah tidak mau kehilangan satu kata pun dari khotbahnya saudara. Karena khotbahnya bagus sekali saudara. Pada saat itu dia mengajak kepada mahasiswa untuk ayo menulis, ayo menulis, ayo menulis. Nah dia khotbah dari Alkitab, sangat Alkitabiah sekali tentang pentingnya menulis katanya begitu. Wah bagus sekali khotbahnya, saya suka sekali dan dia menjadi salah satu pengkhotbah favorit saya. Singkat cerita, dia pensiun, kembali ke Amerika Serikat. Dan saya kaget pada saat saya mendengar dari teman misi yang lain bahwa beliau sekarang sudah menjadi ateis. Saudara, ternyata manusia berkonversi psikologis tidak hanya berada di luar gereja ini, saudara. Juga bisa berada di dalam gereja ini. Bisa, saudara. Yaitu pada saat saudara datang ke gereja hanya bermaksud untuk menyenangkan bos atau karena mencari pacar dan sebagainya, tidak untuk memuji Tuhan, dan padahal saudara belum mengalami kelahiran baru. Dan itu bisa terjadi di gereja ini, bisa terjadi di gereja-gereja lain saudara. Sangat mengerikan saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, manusia duniawi bisa secara tidak terbuka menentang apa yang berasal dari Roh Allah. Dan ini bila terjadi pada diri seseorang yang tampaknya rajin ke gereja, tapi tidak menikmati firman saat membaca Alkitab. Pada saat membaca Alkitab, hanya sekedar gugur kewajiban. Tidak menikmati firman saat membaca. Tidak menikmati keintiman dengan Tuhan saat berdoa. Ingat, seorang manusia rohani selalu punya keinginan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ada di antara saudara yang mengenal Pak Daniel Chung ya. Elia kenal ya, Pak Daniel Chung ya. Dia adalah seorang misionari dari Korea. Saya mengenal beliau sudah lama dan saya kagum dengan pendeta Daniel Chung beserta ibu. Yaitu dalam hal berdoa saudara. Saya kagum dan saya sulit untuk mengikuti teladannya saudara. Pernah satu saat dia datang main ke rumah saya di Pastori, di Jalan Sawo Jajar. Setelah itu saya menyambutnya, silahkan duduk Pak Daniel Chung. Iya, baru saya berdoa dulu ya. Iya, silahkan berdoa dengan ibu, doa. Saya duduk, menemani beliau berdoa. Lama sekali saudara doanya. Lagi bertamu di rumah saya, tapi doa di ruang tamu saya lama sekali saudara. Lama sekali. Kayaknya saya nggak tahan, lama sekali. Akhirnya saya masuk ke kamar dulu, saya ngerjain apa gitu ya. Ke kamar gitu. Udah, ini Pak
pasti udah hampir selesai nih. Udah, saya masuk lagi ke ruang tamu, dia masih berdoa, dan masih berdoa lama, saudara. Enggak tahu apa saja yang didoain, saudara. Luar biasanya itu. Seorang hamba Tuhan yang sedemikian dekat dengan Tuhan, pasti selalu ingin berkomunikasi. El, kamu sudah punya pacar belum? El ya? Kok nunduk? Kayaknya malu, sudah ya. Nah, seorang yang punya pacar itu punya kecenderungan ingin berkomunikasi dengan pacarnya. Wah, kalau ketemu dengan pacarnya, aduh, udah kayaknya nggak habis-habisnya. Saya ingat tuh dulu, pada saat saya menjadi ketua mahasiswa di Seminari Teologi Baptis Indonesia. Di ruang tamu, di ruang sosial, namanya ruang sosial. Mungkin sebesar ini, saudara ya, ruang sosialnya. Itu di sana ada tempat duduk, di sini ada tempat duduk, di sini ada tempat duduk, di sana ada tempat duduk. Tujuannya adalah bila ada tamu orang tua dari mahasiswa yang datang, maka orang tua itu bisa berbincang-bincang dengan anaknya di tempat duduk, di pojokan sana. Kalau pandai orang tua mahasiswa ada banyak yang hadir ya, ada yang di sana, ada yang di sini, dan ada di sana, membicarakan tanpa didengar oleh yang lain. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata kursi-kursi itu diduduki oleh siapa? Mahasiswa-mahasiswa yang sedang berpacaran. Di sana pendeta Edwin dengan Ibu Priscilla. Di sana pendeta Ihwe dengan Risha Tairas. Di sini pendeta Sumekto dengan Ibu Endriani. Dan di sini pendeta Rusa Eko Prastyo dengan Lani. Nah, saya sebagai ketua mahasiswa, salah satu tugasnya adalah mengusir mereka, saudara. Woi, ini ruang sosial, bukan tempatnya. Wah, bubar, udah pendeta Edwin bubar, pendeta Iwe bubar, pendeta Eko bubar, pendeta Sumekto bubar. Saudara-saudara yang saya kasih, kenapa mereka melakukan itu? Karena memang hubungannya dekat. Seorang yang sedang berpacaran hubungannya dekat itu cenderung ingin berkomunikasi. Betul Pak Marulam pada saat pacaran dulu? Seperti itu? Kok kayaknya ragu-ragu Pak? Itulah yang terjadi, saudara. Demikian pula kita dengan Tuhan, saudara. Kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, rasanya waktu nggak cukup. Ingin berdoa, ingin berdoa, ingin berdoa, ingin berdoa, ingin berdoa, dimanapun berdoa. Dimanapun berdoa. Nah, saudara-saudara, satu saat, saudara, pendeta Daniel Chung mengajak saya untuk makan Pizza Hut di Bogor. Pak Heru, kita makan Pizza Hut ya? Oh ya, oke, siap. Saya dengan Bu Heru diajak makan di Pizza Hut di Jalan Pajajaran. Kita makan. Pendeta Chung meminta saya berdoa, saudara. Waduh, ini saya tidak berharap saya yang berdoa makan sebetulnya. Aduh, ya udah, saya coba berdoa. Saya doakan pemilik dari Pizza Hut, saya doakan petani yang menanam bahan-bahan gandum, saya doakan yang memasak, saya berdoakan supir-supir yang mengantar bahan-bahan makanan, saya doakan. Tapi rasa saya enggak lama doanya. Akhirnya sudahlah, amin lah. Gitu. Terus saya minta maaf kepada pendeta Daniel Chung. Pak Chung, maaf ya, doa saya enggak sepanjang pendeta Daniel Chung dan ibu, kalau berdoa kan lama. Saya sebentar sekali ya, gitu. Pak Heru, semua pendeta Korea kalau mau makan, doa lama enggak suka, gitu. Nah, saudara yang saya kasih, keistimewaan pendeta Daniel Chung dan ibu adalah dalam hal berdoa. Dulu mungkin si Elia satu asrama kan dengan beliau. Wah, bagaimana penekanan berdoa dia kepada para penghuni asrama, saudara. Kenapa? Karena hubungan yang dekat menyebabkan keinginan untuk berkomunikasi. Saudara-saudara yang saya kasihi. Nah, manusia duniawi seperti ini harus dipertobatkan di ayat 14 apabila saudara membacanya. Hal ini secara tersirat di akhir ayat 14 dikatakan, ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
Mungkin manusia duniawi dapat menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi tidak paham. Dapat berkata, Kristus mati menggantikan saya. Tapi Kristus tidak dapat masuk ke dalam hidupnya. Dapat mendengarkan khotbah, tetapi tidak masuk akal baginya. Dapat mendengar Injil, tapi tidak kenal Kristus secara pribadi. Sungguh suatu ancaman yang serius. Bila saudara tahu dan hafal ayat Alkitab, tapi saudara tidak mengenal Kristus. Kiranya Allah membuka hati saudara seperti Dia telah membuka hati Lydia. Lydia dibukakan oleh Tuhan sehingga dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu kisah nyata tentang seorang yang datang dari satu daerah pergi ke satu daerah yang lain untuk belajar teologi, untuk menjadi pendeta. Nah, singkat cerita, si laki-laki ini sudah selesai menyelesaikan sarjana teologianya, dan setelah itu dia menjadi pengkhotbah. Karena dia bakatnya luar biasa, dan karena enggak tahu karena apa, karena bakat. Maka setiap kali dia berkhotbah, yang ingin mendengarkan dia itu banyak sekali, saudara. Tapi apa yang terjadi di satu saat? Dia baru percaya Yesus saat dia berkhotbah di Kupang. Pada saat dia berkhotbah di Kupang, saat itulah dia baru tahu, baru menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Saat itulah dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Sehingga dia berubah dari manusia berkonversi psikologis menjadi manusia milik Tuhan. Dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Bagi saudara yang hadir pada pagi hari ini, apabila saudara menyadari bahwa diri saudara belum menyerahkan hidup saudara kepada Yesus secara pribadi, ambillah kesempatan. Jangan menunda-nunda. Jadikanlah Yesus Tuhan saudara. Undang dia masuk ke dalam hati saudara. Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Aku percaya kepadamu. Aku menyerahkan hidupku kepadamu saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan apa yang Tuhan maui. Dan sekarang Tuhan, kami akan merenungkan firman-firman-Mu ini. Dan setelah itu akan kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Manakala kami sedang menjauh dari Tuhan, tolong Tuhan, Engkau tarik kembali kami ke hadirat-Mu. Dan apabila ada di antara kami Tuhan yang belum menyerahkan hidupnya kepada Yesus, kami mohon pertolongan-Mu, Roh Kudus, tariklah kami untuk menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Silakan saudara berdiri, kita menyanyikan lagu Hanya Kau. Bagi yang bisa silakan menyanyikan lebih keras. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau
selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Walaupun kami sudah menyelesaikan ibadah ini, tapi itu bukan berarti bahwa kami berhenti melakukan penyembahan kepadamu. Tolong kami Tuhan, sadarkan kami dimanapun kami berada, di rumah, di tempat kerja, kami bisa menyembah dan memuliakan Engkau melalui perbuatan-perbuatan kami. Tuhan, tolonglah Tuhan agar kami senantiasa ingat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membekali kami. Dan kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu di hari-hari yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, pulanglah dengan damai sejahtera Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin.